ولا شك أن قيام الدولة السعودية الأولى وانتشارها الواسع في شبه الجزيرة العربية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Sahih ID yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan kemudahan dalam setiap urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya akan menyampaikan video yang disampaikan oleh Raja Salman, atau video ini isinya tentang tanggapan Raja Salman mengenai tuduhan yang dilontarkan kepada negaranya bahwa Saudi itu adalah negaranya Wahabi. Nah, ini mohon maaf yang anti Wahabi ya. Jadi yang anti Wahabi silakan, kalau nggak suka di skip saja videonya ya. Raja Salman ini menanggapi bahwa tuduhan Wahabi kepada negaranya itu amat sangat tidak sesuai ya. Seakan-akan Wahabi ini adalah ajaran yang baru yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini menyampaikan ajaran sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Lantas bagaimana tanggapan beliau mengenai tuduhan kepada dirinya dan juga kepada negaranya, khususnya mengenai ungkapan atau negara Wahabi? Baik, kita simak videonya ikhwah fillah, silakan. ولا شك أن قيام الدولة السعودية الأولى وانتشارها الواسع في شبه الجزيرة العربية ونجاحها في إرسال الاستقرار والأمن أدى إلى النقمة عليها، إذا بدأ البعض إطلاق مصطلح الوهابية على تلك الدعوة لتنفير المسلمين من هذه الدولة. قال الملك عبد رحمه الله كما جاء في صحيفة المقرة: يسمون الوهابيين، يسمون مذهبنا بالوهابي باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة كان يبثها أهل الأغراض. ونحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة، ولم يأتي محمد عبد الوهاب الجديد، فعقيدتنا عقيدة السلف الصالح اللي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح. ونحن نحترم الأئمة الأربعة، لا فرق عندنا بين مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. Ikhwah fillah, jadi tuduhan yang disampaikan kepada negara Saudi itu bahwasanya itu adalah negara Wahabi. Ya. Jadi ikhwah fillah ataupun siapapun yang menyampaikan tuduhan itu kepada Saudi Arabia, landasannya apa? Sebetulnya paham tidak yang dimaksud dengan Wahabi? Kalau pemahaman kita tentang Wahabi itu adalah sesuatu yang menakutkan, maka itu bukan Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak menyampaikan ajaran yang baru, tidak. Beliau menyampaikan ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad, kemudian diteruskan oleh para sahabat, generasi terbaik umat, dan generasi setelahnya, tidak ada tambah atau kurang atau mengurangi ajaran Islam. Apakah itu menakutkan? Apakah itu membahayakan? Saya yakin jawabannya tidak. Nah, lantas yang suka melontarkan kata-kata Wahabi, seakan-akan Wahabi itu amat sangat menakutkan,
seakan-akan Wahabi itu golongan yang tidak bisa ya mengikuti ya zaman. Maka saya katakan salah betul. Sebab dalam agama itu ketika kita membahas menyampaikan dalil dan juga akal, maka akal kita harus mengikuti dalil, bukan sebaliknya. Dalil mengikuti akal, salah. Nah, tadi Raja Salman menyampaikan bahwa Saudi itu menjalankan syariat sesuai dengan pemahaman para sahabat, salafus soleh, generasi yang Nabi banggakan, generasi umat yang terbaik. Dan sampai saat ini negara Saudi itu adalah negara yang aman, negara yang kaya. Sebab mereka itu menjaga akidah, menjaga keaslian ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi, para sahabat, dan juga generasi setelahnya. Jadi tuduhan seakan-akan Wahabi itu menakutkan, itu sangat tidak tepat. Tuduhan itu hanya disampaikan oleh Syiah yang ingin memecah belah umat Islam. Lantas, sebetulnya yang dimaksud dengan Salafi atau Wahabi itu bagaimana? Baik, saya akan tampilkan videonya. Ini yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman hafizahullahu ta'ala. من هم السلف الصالح؟ السلف الصالح سلفي وسلفك. السلف الصالح الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلف الصالح الذين رضي الله عنهم سبحانه وتعالى، الذين عدلهم الله سبحانه وتعالى، الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. السلف الصالح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعد الصحابة يقاس بالصحابة، فمن سار على نهج الصحابة فهو من السلف الصالح، ومن خالف نهج الصحابة فليس من السلف الصالح. ولذلك سادات التابعين من السلف الصالح لأنهم ساروا على نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأئمة الأربعة من السلف الصالح لأنهم ساروا على نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل في السلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل صحابي من صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم سلف لنا، سلف صالح. ثم من جاء بعد الصحابة نزنهم بالصحابة رضوان. Sudah sangat jelas ikhwah fillah bahwa salafus soleh itu adalah generasi yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya harus mengikuti jejak mereka, baik dalam hal akidah, muamalah, dan lain sebagainya. Jadi salafus soleh itu tadi beliau menyampaikan bahwa adalah mereka yang menjaga ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mengikuti para sahabat, maka itulah yang dinamakan salafus soleh. Tetapi ketika kita mengikuti tidak sesuai dengan pemahaman sahabat, maka itu bukan salafus soleh. Kita beragama ini harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti nenek moyang kita. Nah, kemudian Nabi juga mengatakan ya bahwa kalian harus mengikuti ajaranku dan juga para sahabat. Sebab para sahabat itu adalah generasi terbaik setelah Nabi Muhammad.
ketika kita mengikuti suatu ya kiai, ustadz ataupun siapa ya, kiai atau ustadz itu sesuai dengan pemahaman para sahabat, ajarannya sesuai dengan para sahabat. Ustadz itu menyampaikan syariat sesuai dengan para sahabat, maka kita ikuti juga. Tetapi kalau menyimpang, mohon maaf, kita menolak. Kemudian tabi'in. Tabi'in itu mengikuti para sahabat, maka juga dikatakan salafus soleh. Ketika dakwah, menyampaikan kebaikan, mengajak umat kepada kebaikan, standar kebaikan itu adalah yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sebab Nabi kita itu menyampaikan standar bukan dengan hawa nafsunya, tetapi dengan wahyu yang disampaikan kepadanya. Maka kita sebagai umatnya harus berpegang teguh kepada ajaran Nabi dan juga para sahabat. Jangan mengada-ngada dalam beragama. Jangan mengada-ngada dalam perbuatan atau amaliyah ibadah kita kepada Allah. Dan ingat ikhwah fillah, ketika mendekati akhir zaman, kata Nabi, kalian peganglah kuat-kuat, yaitu Al-Quran dan juga sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Tentunya sesuai dengan ajaran atau pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.